Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mulai ya untuk pertemuan kedua. Untuk mata kuliahnya sendiri sih masih pertemuan pertama, tapi ini untuk secara online kita ini sudah pertemuan kedua ya. Maksud saya secara teknis kita ini sudah pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin kan diawali dengan kuliah bersama, kuliah umum. Oke, untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi kita mulai saja ya. Karena ini masih dasar atau masih awal, jadi kita masih bicara masalah sekedar pengantar ya, atau sekedar pengertian lah secara umum. Oke, kita masuk dulu ke definisinya. Teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil, mengirim, atau menerima. Kalian bisa baca ya di slide-nya ini. Sebentar. Oke, secara garis besar itu kayak gini ya. Jadi bisa diibaratkan komputer itu fungsinya untuk menyimpan data, mengambil kembali atau meload sebuah memori, atau mengirim menerima sebuah pesan, atau mencatat atau mengolah sebuah data. Jadi kalau kalian ditanya apa itu komputer, jadi bilang saja komputer itu perangkat teknologi yang berfungsi untuk ini mencatat, mengolah, menyimpan, meload sebuah memori, atau mengirim atau menerima pesan. Jadi itu ya secara umum. Karena contoh dari TI sendiri itu adalah salah satunya adalah komputer. Contoh dari teknologi informasi itu adalah komputer ya, salah satu contohnya. Sebenarnya banyak, tapi salah satu contohnya itu adalah komputer. Oke, kita lanjut lagi, data dan informasi. Ini kalian harus bisa bedakan ya, apa itu data, apa itu informasi. Apa itu data, apa itu informasi. Data merupakan sekumpulan fenomena alam dalam bentuk angka, kata, gambar, atau bentuk lain, termasuk di dalamnya hasil dari pengalaman, observasi, dan penelitian. Raw data atau biasa dikenal dengan istilah data mentah. Kalau kalian biasa dengar istilah raw atau data raw, itu istilahnya data mentah ya, data yang belum dikorek sama sekali, atau belum diolah, atau belum disentuh sama sekali. Dalam istilah komputasi itu dia angka, karakter, gambar, atau bentuk lain yang digunakan untuk mengkonversi kuantitas fisik ke dalam simbol dalam pengertian yang luas. Sedangkan informasi adalah data terstruktur hasil olahan. Jadi intinya data itu merupakan data itu ibarat sebuah file mentah. Informasi adalah data yang sudah diproses. Jadi data yang diproses itu akan menghasilkan sebuah informasi. Kalau kita lihat bagan itu seperti ini. Data mentah diproses akan menghasilkan sebuah informasi. Jadi inputnya berupa data mentah, diproses akan menghasilkan sebuah informasi. Berarti outputnya adalah informasi. Oke, misalkan contohnya, ini ada data mentahnya, ada nama Joko, Pandanaran, Fasilkom 18. Ini kan datanya berdiri sendiri. Kemudian diproses, hasilnya kayak gini. A14, Joko tinggal di Jalan Pandanaran 2, Semarang, umur 18 tahun. Ini kan merupakan sebuah informasi kan, bahwa seorang Joko berumur 18 tahun tinggal di Jalan Pandanaran. Sedangkan kalau kayak gini, kalau dia bersifat sendiri, misalkan Joko itu siapa? Nggak ditahu kan? Kalau itu Pandanaran itu luas. Fasilkom juga itu luas ya. Ya kayak gitu ya. Jadi intinya itu data mentah. Informasi adalah data yang diproses, hasil dari sebuah proses data. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi contoh teknologi, salah satu tadi yang saya sebut komputer. Ini pengertian dulu ya. Teknologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke praktis. Contoh aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis. Teknologi ini masih sambungan, kalian bisa baca sendiri saja. Gelombang suara dapat diubah menjadi sinyal listrik dan sebaliknya. Kemudian teknologi adalah telepon. Contohnya ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Oke, sekarang teknologi informasi. Masa lalu berupa goresan atau gambar, patung, prasasti, alat hitung, arsip, telegraf, dan sebagainya. Ini maksudnya masa lalu teknologi informasi yang digunakan pada zaman prasejarah atau zaman sejarah lah. Pokoknya zaman dulu, masa lalu, zaman lalu. Kayak contohnya ini goresan atau gambar. Kalau kalian biasa nonton di film, biasanya itu di Mesir kan, atau biasa ada sebuah heliograf atau gambar-gambar di dinding itu kan. Dia itu maksudnya memberikan informasi ke bagi yang membacanya. Itu bentuk lampau ya. Jadi informasi itu tidak harus perangkat elektronik yang kalian biasa lihat selama ini. Kalau di masa lalu kan belum ada perangkat elektronik, jadi mereka bisa memanfaatkan seperti patung, prasasti, alat hitung, arsip, telegraf, atau goresan gambar, dan masih banyak lagi. Jadi teknologi informasi itu luas ya, tidak harus bareng digital lah.
Nah, sekarang masa kini yang ini, komputer, handphone, dan sebagainya masih banyak ya. Radio, fax, telekonferensi apa buatnya ini. Oke, dan sebagainya, pokoknya masih banyak. Oke, sekarang mengapa informasi dibutuhkan? Karena informasi itu dapat digunakan dalam dasar pengambil sebuah keputusan. Misalkan kita ingin membeli sebuah barang, misalkan kita ingin beli sebuah barang ya, pasti kan kita di situ biasanya melihat informasi produknya kan. Misalkan kita ingin beli roti, pasti kita biasanya lihat itu kapan expire dari roti tersebut. Yang sampai kita beli sekarang ternyata expire-nya besok kan, itu kan bisa sia-sia. Jadi itu manfaat dari informasi ya. Kemudian sumber kegembiraan. Nah, sumber kegembiraan ini maksudnya dia ini abstrak ya. Dengan ada informasi, misalkan informasi yang kita butuhkan itu bisa membuat kita itu mengetahui sesuatu, jadi bisa menimbulkan efek kegembiraan. Jadi ini maksudnya sifatnya abstrak. Oke, kita lanjut lagi. Sumber informasi kalian bisa dapatkan di pustaka atau daftar pustaka atau di media-media massa, radio, TV, lisan wawancara, tulisan, atau yang paling sering sekarang itu adalah internet lewat Google. Itu sumber yang paling bisa kalian akses paling mudah saat ini, yaitu internet. Karena semua orang pasti butuh internet. Apalagi di masa pandemi sekarang, ini sangat berarti ya internet. Sangat terasa sekarang penggunaan internet. Kemudian perangkat bantu. Ini alat-alat bantunya. Misalnya yang manual, pensil, mesin mekanis, alat telekomunikasi, alat elektronik. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini cuma alat bantunya saja. Oke. Ini sejarah, kalian baca sendiri saja ya. Nanti saya kirim materinya. Dia ini cuma berupa sejarah. Masih sejarah. Ini abad informasi, masa informasi, suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Jadi maksudnya gini, masyarakat informasi berarti masyarakat atau dunia ini sudah didominasi oleh orang atau pegawai-pegawai yang lebih fokus ke penanganan informasi dibanding yang menjadi sebuah orang petani atau yang kerja di pabrikan. Itu masyarakat informasi ya. Kita sekarang ini kayaknya sudah mengarah ke sini pelan-pelan, tapi belum ya, tapi sudah mengarah. Pelan-pelan sekarang ini kita sudah mengarah ke sini. Karena apalagi di masa pandemi begini, orang ini lebih banyak WFH. Jadi dia tuh lebih banyak menggunakan informasi. Memang kalau di daerah-daerah luar mungkin masih banyak sebagai petani. Tapi ini pelan-pelan kayaknya sudah mulai mengarah ke sini kita. Ke arah masyarakat informasi. Jadi mau tidak mau, siap atau tidak siap, kalian ini harus siap ya menghadapi perubahan yang terjadi. Kalian mau tidak mau itu harus siap. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada informasi. Munculnya masyarakat berbasis informasi. Bisnis tergantung pada TI, ini sudah mulai ya. Sudah banyak bisnis yang sudah bergantung pada TI. Yang dulu sifatnya konvensional manual, sekarang sudah banyak ke TI. Yang paling nampak contohnya itu di bisnis penjualan. Sekarang itu sudah ada namanya e-commerce, kayak Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Itu semua orang sekarang sudah bisa menjual dimanapun dan kapanpun. Udah kayak dulu ya, dulu harus cari lapak, cari tempat, kemudian memasarkannya juga itu harus keliling-keliling, bawa brosur. Sekarang tidak. Dengan media TI, kita bisa memasarkan dengan jangkauan yang lebih luas. Kita cukup sebar di sosmed atau akun-akun sosial, atau sebar dimanapun, pokoknya yang berhubungan dengan TI. Dan dibutuhkan pasti internet. Makanya itu internet penting sekali. Untuk saat ini ya, atau ke depannya. Tapi kayaknya memang internet itu semakin lama itu akan semakin kita sangat butuhkan. Akan menjadi, kalau bisa dibilang itu akan menjadi gaya hidup nanti kemungkinan ke depannya. Orang itu pasti akan ketergantungan. Tapi itu masih prediksi saya, masih kemungkinan. Kemudian adanya transformasi proses kerja. Re-engineers proses bisnis yang konvensional. Keberhasilan bergantung pada efektivitas pemanfaatannya. TI melekat pada banyak produk ini tadi saya sebut dan pelayanan. Ini contoh yang ada ya, detik.com, Facebook, Pulsa. Contoh yang menggunakan media informasi. Oke, sampai sini kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa share pertanyaan di grup ya. Nanti kita coba bahas rame-rame, bahas bersama. Kita lanjut lagi. Jadi komponen TI atau komponen teknologi informasi yaitu ada hardware, biasa disingkat HW, hardware ini perangkat keras ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ini hardware, software, dan firmware. Brandware ini ke pengguna. Kita ini termasuk brandware ya, user ini termasuk brandware. Jadi kita ini termasuk BW, brandware. Infoware, petunjuk penggunaan. Ini aturan-aturannya infoware. Jadi yang utama nanti ini 3 komponen. Nanti kita akan bahas lebih lanjut.
hardware, software, dan firmware. Oke, kesimpulannya untuk pertemuan ini, sejak dulu manusia itu butuh informasi ya. Jadi ini sudah sangat jelas manusia pasti butuh informasi. Kalau tidak ada informasi, manusia itu bisa salah arah lah. Kalau bilang ada informasi saja orang biasa masih salah arah, apalagi kalau informasinya tidak ada. Kemudian informasi itu merupakan hasil olahan dari data. Komponen TI tadi yang terakhir, hardware, software, firmware, brainware, dan infoware. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami ya untuk materi pengantar TI ini. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan share pertanyaan di grup. Saya kiri. Assalamualaikum. Sebelum saya kiri, kalau terlalu cepat saya menjelaskan, kalian bisa ulang saja videonya atau kalian kasih tahu di grup kalau memang terlalu cepat saya menjelaskannya. Oke, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.